Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak? Sehat selalu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak jangan lupa nih, kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keadaan kita lebih baik sehingga kita bisa bertemu di sekolah nanti. Nah, anak-anak, pada hari ini kita masih membahas alat transportasi. Nah, Bu Guru yakin deh anak-anak sekarang sudah tahu apa itu alat transportasi. Betul, alat transportasi adalah sarana untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Alhamdulillah, Bu Guru senang sekali nih anak-anak sudah tahu apa itu alat transportasi. Nah, kemudian alat transportasi itu terbagi kepada 3 ya. Oke, Bu Guru yakin nih anak-anak sudah tahu apa aja coba? Betul, satu alat transportasi yang di udara, kemudian yang di darat, yang di laut. Nah, kemudian alat transportasi juga bisa digerakkan oleh 3 jenis, yaitu oleh tenaga manusia. Kira-kira apa ya? Iya betul, sepeda. Anak-anak suka main sepeda ya. Selain sepeda apa lagi ya? Betul, beca, sepeda. Bu Guru senang deh anak-anak sudah bisa menjawabnya. Nah, selanjutnya kalau alat transportasi yang bergerak atau digerakkan oleh binatang. Iya betul, delman ya, kemudian pedati. Nah, itu adalah alat transportasi yang digerakkan oleh hewan ya. Nah, yang terakhir adalah lebih luas, alat transportasi yang digerakkan oleh mesin ya. Apa saja ya? Ya betul, motor, mobil, bis ya, pesawat, kereta api, kemudian kapal laut. Nah, itu adalah alat transportasi yang digerakkan oleh mesin. Oke, alhamdulillah. Nah, kali ini bahasan kita yaitu tentang perahu. Apa sih itu perahu? Anak-anak sudah pernah naik perahu? Coba perahu berjalan di mana ya? Iya betul, perahu adalah kendaraan yang berjalan di air ya. Nah, kemarin pembahasan kita adalah kapal laut. Anak sudah bisa membedakan apa itu perahu dan apa itu kapal laut ya kira-kira. Oke, perahu adalah kendaraan yang lebih kecil dari kapal laut ya. Nah, meskipun perahu lebih kecil tapi perahu punya sejarah ya. Jadi zaman dahulu kita, nenek moyang kita adalah nenek moyangku seorang pelaut. Nah, nenek moyang kita adalah pelaut ulung. Mereka bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan perahu ya. Nah, anak-anak, meskipun perahu kecil tapi perahu punya sejarah yang lebih lama dari kapal laut ya. Nah, perahu biasanya dibuatnya dari apa ya? Iya, perahu biasanya lebih sederhana, dibuatnya dari kayu ya. Nah, ketika zaman dahulu, ketika zaman Nabi Nuh, orang-orang tidak taat kepada Allah, kemudian akan ada azab, air yang sangat banjir yang sangat hebat. Kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh untuk menciptakan perahu ya. Perahunya sangat besar sekali karena nanti perahunya akan mengangkut orang-orang yang soleh dan mengangkut hewan, mengangkut tumbuh-tumbuhan dan yang ada yang perlu diselamatkan pada zaman itu ya. Nah, anak-anak, apa aja sih perahu?
Apa aja jenisnya perahu? Ada perahu layar ya, ada perahu karet, ada perahu naga, ada perahu motor, ada perahu dayung, ada juga perahu rakit. Apa itu perahu layar ya? Anak-anak pernah lihat? Nah, perahu layar ciri-cirinya dia digerakkan oleh layar ya. Layar yang tertiup oleh angin, maka perahunya bisa bergerak. Nah, kemudian ada perahu karet. Perahu karet adalah perahu yang terbuat dari karet. Kemudian perahu karet bisa dikempiskan ketika tidak dipakai dan bisa digembungkan kembali ketika dia mau digunakan ya. Kemudian ada perahu naga. Anak pernah lihat perahu naga? Kenapa ya disebut perahu naga? Wah, mungkin ada naga-naganya ya. Betul. Ternyata perahu naga itu cirinya kepalanya ada kepala naga dan ekornya ada ekor naga. Nah, biasanya perahu naga itu jenisnya panjang kemudian lebih sempit karena biasanya digunakan untuk lomba ya, lomba dayung memakai perahu naga ya. Nah, perahu motor adalah perahu yang digerakkan oleh mesin. Jadi meskipun perahu dia memakai mesin di belakangnya ketika dia bisa bergerak ya. Kemudian ada juga perahu dayung. Perahu dayung adalah perahu yang digerakkan oleh dayung, yaitu oleh tenaga kita, oleh tenaga manusia. Nah, ada lagi nih anak-anak, perahu rakit. Nah, perahu rakit itu apa ya? Nah, perahu rakit itu biasanya tidak berbentuk perahu, hanya berbentuk datar. Kemudian biasanya dibuatnya dari kayu yang diikat kemudian datar ya. Nah, kemudian didayung dia bisa maju atau biasa juga ada juga perahu datar, perahu rakit itu dari tong yang tertutup kemudian dirapihkan, dibariskan kemudian diikat. Nah, jadi bisa jadi perahu rakit ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, Allah telah menciptakan akal kepada manusia sehingga manusia bisa, meskipun manusia tidak mempunyai sayap, meskipun manusia tidak bisa berenang seperti ikan, tapi dia bisa mengelilingi lautan, mengelilingi pulau, terbang di atas awan menggunakan pesawat. Karena perasaan anak-anak ketika naik alat transportasi, wah senang sekali ya. Nah, jangan lupa nih ketika kita sedang naik alat transportasi ada doanya ya. Oke, kita berdoa, kita duduk tertib ya. Kemudian bagaimana nih supaya alat transportasinya bersih, nyaman? Bagaimana ya caranya? Betul, berarti kita harus jaga kebersihannya. Kita harus antri ya. Kemudian kita tidak boleh menyerobot. Kita mesti tertib. Insya Allah alat transportasi yang kita tunggangi aman dan nyaman ya. Anak-anak, siapa ya yang membuat alat transportasi? Iya betul, manusia. Manusia yang membuat alat transportasi. Allah yang memberi kepintaran kepada manusia tersebut. Oke, alhamdulillah nih anak-anak semuanya pintar. Bagaimana perasaannya kalau tidak ada alat transportasi? Wah, sepertinya kita tidak bisa pergi kemana-mana ya. Tidak bisa pergi jauh ya. Kita tidak bisa terbang kayak burung, kita tidak bisa berlayar seperti ikan ya. Subhanallah, alhamdulillah Allah memberi kepintaran kepada manusia sehingga manusia bisa membuat perahu dan membuat kapal laut dan membuat alat transportasi yang lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita bertemu di hari yang lain. Assalamualaikum.